Ya, vaksin palsu saudara menjadi kejahatan luar biasa. Anak balita yang menjadi korban kejahatan mafia vaksin palsu ini. Kini kita tak lagi bicara soal ganti rugi semata, tapi bagaimana perlindungan dan tindak lanjut terhadap para korban bisa dilakukan rumah sakit dan pemerintah sebagai jalan tengah permasalahan ini. Apakah vaksin ulang satu-satunya jalan keluar? Bersama saya sudah ada orang tua korban vaksin palsu, Bapak Agus Siregar. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Kemudian juga ada Wakil Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Pak Sudaryatmo. Selamat malam Pak Sudaryatmo. Ya, malam. Kami nanti juga akan bergabung dengan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi, Bapak Kuncoro Adi Puryatno, dan kami juga akan mencoba menghubungi Bapak Domingus M. Efruan, Direktur Rumah Sakit Karya Medika, salah satu rumah sakit yang disebutkan diindikasikan menggunakan vaksin palsu. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi di line telepon 0215366122. Sekali lagi 0215366122. Saya ke Pak Agus Siregar terlebih dahulu. Pak Agus, sebenarnya ceritanya awalnya Anda ketahuan kalau anak Anda menggunakan vaksin palsu seperti apa? Kita kan melakukan vaksin di Harapan Bunda itu karena kita mendengar nama Harapan Bunda itu kan itu dulu rumah sakit bersalin, artinya jaminan mutu. Dan orang di sekitar kita itu semuanya pada ke Harapan Bunda. Walaupun kita tahu kita harus membayar dengan kredibilitasnya lah ya. Kita membayar dengan harga mahal. Mungkin di rumah sakit yang lain atau bisa mungkin BPJS itu gratis. Tapi kita kan untuk namanya anak kita, kita akan berusaha semampu kita. Nah, awalnya ketahuan ini anak saya kok diberi vaksin palsu itu awalnya seperti apa? Kalau tidak ada penemuan dari Menkes ini, kita nggak tahu itu palsu. Karena apa? Kita percaya mereka memberikan artinya obat atau vaksin itu semua pada artinya itu yang sah. Karena apa? Karena dengan kredibilitasnya. Tapi setelah dengan kejadian adanya penemuan ini dan disebut Harapan Bunda salah satu pengguna vaksin palsu, baru kita runut. Oh, mungkin benar. Karena apa? Karena biasanya kita kalau vaksin itu pembayaran semua itu lewat kasir semua. Tapi ada beberapa kita vaksin, itu contohnya, itu kalau nggak salah Pediasel, itu barang itu impor. Ini bulan apa kejadiannya? Kalau Pediasel ini kita di tanggal, kalau nggak salah tanggal 30 bulan April. April, anak Anda umur? Karena anak saya itu lahir di Oktober 2015, berarti sekitar 4-6 bulan. 6 bulanan lah. Itu vaksin itu tidak ada katanya beredar di Indonesia. Tapi tiba-tiba ada suster menyatakan, ini ada barangnya dokter, disebut situ dokter Indra. Yang kami baca terakhir, beliau udah termasuk salah satu tersangka. Jadi disebut, jadi bayarnya kemana? Bayarnya ke saya aja. Kenapa harus bayar ke ibu, bukan ke rumah sakit? Enggak, ini barang dokter Indra. Nah, itulah setelah kita oh berarti benar, berarti dia memperjualbelikan. Saat itu Anda tidak curiga saat ditawarkan oleh suster? Seluruh kita ini, Bu, benar enggak nih barangnya nih gitu? Enggak lah, enggak mungkin lah Harapan Bunda kita menjual yang enggak benar katanya. Karena kita lihat Harapan Bunda itu selama ini termasuk rumah sakit yang bagus dengan kredibilitasnya, kita percaya aja. Artinya kalau enggak kita percaya lagi dokter Harapan Bunda, siapa lagi? Gitu. Tapi waktu itu diberi tanda, biasanya kan ada di buku, apa namanya, buku imunisasi diberi tanda ya, ada? Ada diberi tanda. Karena itu kita lihat, kan untuk beberapa, itu biasanya agak lengket itunya. Tanda, apa namanya, hologramnya. Hologramnya, betul. Tapi kalau khusus yang ini agak terbuka. Jadi dia juga bukan dari, apa ya, bukan dari agak plastik, tapi seperti kertas biasa. Gitu. Ya, artinya kita tidak ada kecurigaan saat itu ya. Karena kita lihat kredibilitasnya rumah sakit tersebut. Pak Sudaryatmo, ini kok melibatkan dokter, kemudian suster, yang tenaga medis yang seharusnya jadi tumpuan kepercayaan para konsumen. Mereka kan, kita kan sebagai orang awam tentu tidak bisa membedakan. Pak Sudaryatmo. Ya, jadi dari kisah Pak Agus tadi itu sebenarnya basis fondasi pelayanan rumah sakit itu adalah kepercayaan. Dan kasus vaksin palsu itu kan kepercayaan konsumen itu dikhianati, disalahgunakan kan gitu. Jadi ini memang persoalan serius bagi pelayanan kesehatan karena fondasi utama
konsumen memilih rumah sakit itu kepercayaan, sementara masyarakat sudah nggak punya trust terhadap rumah sakit percaya yang ke siapa lagi? ternyata mencederai, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan orang tua pasien kepada rumah sakit. Di sini memang kalau dalam pandangan lembaga konsumen, rumah sakit beroperasi itu kan mendapat license dari pemerintah, Kementerian Kesehatan. Di sini menurut saya tanggung jawabnya tidak hanya di level rumah sakit, tapi pemerintah juga harus mengambil tanggung jawab, karena bagaimanapun juga rumah sakit itu beroperasi mendapat izin, dan di balik pemberian izin itu melekat fungsi pengawasan, kan gitu loh. Pengawasan bahwa rumah sakit itu menggunakan obat-obat yang sesuai standar gitu loh. Faktanya dalam kasus Pak Agus dan juga kasus-kasus yang lain yang terungkap hari ini, itu begitu mudah produk-produk yang substandar itu diberikan di rumah sakit yang mendapat izin dari pemerintah, kan gitu loh. Ya, seharusnya jelas. Betul. Distributornya Iya, siapa? iya. Distributornya siapa? Seharusnya seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi Tidak hanya ada Badan POM yang reguler jadi gini, setiap hari. khusus gitu untuk ya? vaksin palsu, ini memang betapa rapuhnya kelembagaan pengawasan obat di Indonesia. Pertama, pengawasan itu dari industri. Jadi kalau industri itu ada produk palsu, mestinya itu dia bisa mendeteksi pasar bahwa ini ada produk palsu. Industri pun tidak bisa mendeteksi. Even itu impor pun, mestinya agen importer di sini itu dia bisa mendeteksi beredarnya produk palsu atau tidak. Yang kedua adalah sarana kesehatan, fasilitas kesehatan. Di sana ada rumah sakit sebagai institusi dan juga tenaga profesional. Dua-duanya itu tidak menjalankan fungsi pengawasan karena begitu luasa. Kemudian yang ketiga itu yang berikutnya itu adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Kementerian Kesehatan karena dia memberikan izin, dan ketika memberikan izin itu harus memastikan bahwa rumah sakit itu beroperasi dengan mendistribusikan obat-obat yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada Badan POM, dan terakhir memang pengawasan masyarakat. Cuma dalam kasus vaksin, mau seperti apa? Ya, kalau vaksin itu agak susah karena posisi memilih vaksin itu bukan ada di tangan konsumen, tapi di rumah sakit. Kecuali kita kalau tanyakan obat kepada bebas, Pak Kunchoro Adi Puriyatno, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia yang sudah bergabung dari Semarang, soal bagaimana bentuk tanggung jawab dari rumah sakit dan para tenaga medis. Selamat malam Pak Kunchoro. Oh, selamat malam. Selamat malam. Pak Kunchoro, saya harap Anda sudah mengikuti perbincangan kami beberapa menit tadi. Seperti apa sih sebenarnya bentuk pengawasan, kan harapan kami ke tenaga medis? Sebagai orang awam tentu tidak bisa membedakan dengan mudah mana vaksin palsu, mana vaksin asli. Oke. Oh, langsung ini, sekarang. Oke. Tentu untuk obat, vaksin dan sebagainya yang dilakukan rumah sakit itu sebetulnya bagian dari high regulation. Aturannya demikian ketat seperti industri penerbangan. Jadi rinci demikian juga untuk keselamatan pasien. Patient safety itu prinsipnya. Ya. Nah, untuk vaksin, obat, itu aturan main, SOP-nya sudah jelas. Harus sebenar-benarnya benar dilakukan di sebuah institusi pelayanan publik di rumah sakit. Demi keselamatan pasien dan tidak boleh error. Nah, tentang masalah vaksin contohnya, itu ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 58 2014-15 itu jelas sekali bahwa untuk pengadaan vaksin atau obat, perencanaannya, penyimpanannya, kemudian distribusinya dan sebagainya itu sudah ada diatur. Kemana mau beli obat? Kenapa mau beli vaksin? Tentu sudah diatur ke PBF yang diizinkan oleh pemerintah, gitu kan? Vaksin kalau nggak salah itu ada 6 PBF, obat banyak. Nah, itu artinya kalau terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan secara sengaja oleh
oleh individu, atau bahkan kalau nanti terjadi betul oleh korporasi, rumah sakit sengaja sedemikian rupa, tentu kita serahkan nanti semuanya pada kepolisian yang sedang memproses ini. Pak Jadi Kunchoro, gitu. Pak Kunchoro, apakah secara internal tidak ada pengawasan secara internal dari Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia sendiri? Dibanding kemudian berharap betul kepada pihak kepolisian untuk bisa membuka adanya oknum, bahkan diindikasikan ada korporasi dalam rumah sakit yang memang sengaja menerima vaksin palsu. Begini, Persi itu perannya pembinaan untuk manajemen dan sebagainya. Kemudian juga bersama-sama regulator ketika menyusun aturan-aturan main di rumah sakit, biasanya kami dilibatkan. Mulai dari penyusunan undang-undang, peraturan dan sebagainya, kita dilibatkan. Jadi itu fungsi pengawasan sudah ada dari BP POM, kemudian ada institusi yang terlupakan bahwa amat undang-undang itu Kementerian Kesehatan harus membentuk yang namanya BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit, dan di setiap provinsi itu harus ada Badan Pengawas Rumah Sakitnya. Berarti belum terbentuk BPRS-nya ya Pak? Gimana? Belum terbentuk BPRS-nya, Badan Pengawas Rumah Sakitnya belum terbentuk? Oh, kalau sudah di tingkat pusat sudah. Lalu kerjanya? Kerjanya ya mengawasi rumah sakit. Dia kalau di pusat membuat aturan-aturannya untuk dilakukan, diaplikasikan di tingkat provinsi. Jadi saat ini BPRS di tingkat provinsi yang seharusnya melaksanakan atau jadi pelaksana peraturan yang dibuat di pusat belum ada begitu ya? Sudah ada. Dari 34 provinsi baru 14. Nah, sayangnya itu terjadi keterbatasan sumber daya, terutama keuangan, tidak dianggarkan. Di pusat pun saya yakin tuh anggarannya kurang. Ini mohon diperjuangkan ini, Badan Pengawasan. Nah, terus pengawasan juga dilakukan memang oleh sebetulnya provinsi, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten kota, sesuai dengan kewenangannya. Itu loh. Nah, ini tentu di sini di dalam rumah sakit sendiri itu ada mekanisme oleh SPI, Satuan Pengawas Intern, oleh komite-komite yang ada di rumah sakit gitu. Tapi kemudian buktinya sekarang masih tetap terjadi ya Pak? Ya, itu tapi buktinya sampai sekarang dari tahun 2003. Itu kita serahkan aja pada kepolisian, pada kepolisian, bagaimana nanti akan ketahuan gitu. Baik Pak Kunchoro dan Bapak-Bapak, ini sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Hakim dari Bangka Belitung. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, selamat malam Bu. Ya, halo, selamat malam Ibu. Ya, silakan Pak. Ya, malam. Ya. Ya, langsung saja Pak, silakan. Ya, ini saya dari Bangka Belitung, Ibu. Iya, silakan Pak. Anda sudah bergabung bersama Kompas Malam, Pak. Ya, betul Ibu. Ini saya dari Bangka Belitung, Ibu. Iya, silakan Pak, pendapat Anda. Iya, ini saya mengikuti perkembangan Bu, masalah vaksin palsu. Iya. Ini Bu, kelihatannya kejahatan vaksin palsu itu sudah luar biasa, Bu. Kalau kita lihat ini kejahatannya melebihi kejahatan teroris, Bu. Iya. Ya, Pak Hakim, kami sudah mendapatkan poin Anda. Kejahatan vaksin palsu ini adalah kejahatan luar biasa. Saya ke Pak Sudaryatmo. Ini banyak sekali ternyata badan pengawas. Ada Badan POM, kemudian ada Badan Pengawas Rumah Sakit, ada Dinas Kesehatan seharusnya yang jadi pengawas. Tapi kok buktinya dari tahun 2003 baru terbuka sekarang? Iya, ini memang ada kalau dalam pandangan lembaga konsumen, kasus vaksin palsu itu mestinya menjadi momentum untuk pembenahan kelembagaan pengawasan obat gitu loh. Secara menyeluruh. Iya, jadi kalau kita tren di beberapa negara itu karena obat itu begitu sentral itu menganut rezim single authority. Jadi misalnya Cina FDA, US FDA gitu loh. Sementara di kita itu masih multi aktor kan gitu loh. Multi aktor itu yang menjadi persoalan
persoalan apa karena misalnya dalam kasus vaksin itu cenderung ada lempar tanggung jawab antara Kementerian Kesehatan sama Badan POM kelihatan. Begitu di rumah sakit, Badan POM bilang, oh kita nggak bisa masuk ke rumah sakit kan, gitu. Begitu juga misalnya soal limbah medis, kan bekas botol vaksin itu kan masuk limbah medis yang harus dimusnahkan, masuk kategori B3. Kenapa bisa lolos? Nah, ternyata persoalan pengelolaan limbah medis itu menjadi tanggung jawab Pemda. Pertanyaannya adalah apakah Pemda melakukan pengawasan itu? Ini yang apa? Jadi menurut kalau YLKI memang problem utama vaksin palsu itu menguak tabir bahwa ada problem serius di bidang kelembagaan pengawasan obat di Indonesia gitu. Secara lembaga. Ya. Pak Siregar, Anda sendiri tuntutannya seperti apa ke rumah sakit? Kalau kita tuntutan kita kepada rumah sakit adalah artinya pihak rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap vaksin yang mereka gunakan terhadap anak kita. Artinya apa? Harus dilakukan general check up, tapi kita tidak akan melakukan di tempat yang sama. Kita akan meminta artinya yang lebih spesialis di situ atau artinya yang lebih independen lah. Kita tidak percaya pada tempat yang sama. Artinya dari general check up ini kan ketahuan bahwasanya itu vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh anak ini benar enggak vaksin asli atau palsu. Menurut saya itu kan akan ketahuan. Jadi dari situ juga dengan setelah dilakukan general check up, atas hasil dari general check up itu nanti akan ada rekomendasi daripada dokter. Dari dokter ini nanti apakah akan dilakukan vaksin ulang atau enggak. Dan bagi kami orang tua, artinya kami yang awam medis, seperti apa dikatakan oleh Menteri Kesehatan, yang lain-lain, itu tidak bahwa vaksin palsu itu adalah tidak berbahaya katanya. Kami mau challenge Menteri Kesehatan, apakah dia punya cucu? Dia coba suntik palsu, vaksin palsu ke cucunya, apakah bersedia? Kalau memang dia menyatakan bahwa vaksin palsu itu tidak berbahaya. Baik, Pak Agus, ini bukan masalah sederhana bagi orang tua, terutama yang berdebar-debar saat ini, apakah anaknya pernah mendapatkan vaksin palsu atau tidak. Tapi apakah vaksin ulang menjadi satu-satunya jalan keluar? Kami akan membahasnya usai jeda, hanya di Kompas Malam.